Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Adilia Pertiwi dengan NIM K7120003. Saya dari kelas 4A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bangun datar layang-layang. Mari kita mulai pembahasannya berikut ini. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini, teman-teman. Ini gambar apa sih sebenarnya? Apakah ada yang tahu ya? Gambar apa ya? Ya, betul. Ini merupakan gambar dari layang-layang yang biasanya kalian mainkan. Nah, teman-teman yang lagi lihat video ini, pernah nggak sih main layang-layang? Tentunya pernah ya. Jadi, bentuk dari layang-layang itu sendiri adalah seperti ini. Bentuk dari bangun datar layang-layang itu juga kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai apa sih itu layang-layang. Oke, jadi teman-teman, layang-layang adalah bentuk segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang tetapi tidak sejajar. Diingat-ingat ya teman-teman, layang-layang itu punya dua pasang sisi yang sama panjang tetapi tidak sejajar. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat layang-layang. Kita coba lihat gambar berikut ini. Ini merupakan contoh gambar bangun datar layang-layang, teman-teman. Jadi layang-layang itu ternyata mempunyai sifat. Sifatnya apa saja? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, sifat layang-layang yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan tidak sejajar. Sisi AB sama dengan sisi AD. Lalu, sisi BC sama dengan sisi CD. Nih ya teman-teman, sisi AB sama dengan sisi AD. Sedangkan sisi BC sama dengan sisi DC. Oke, kita lanjut ke sifat layang-layang yang kedua. Apa sih sifat layang-layang kedua? Yaitu memiliki dua sudut yang sama besar. Sudut mana aja tuh? Sudut ABC dengan sudut ADC. Itu sama besar ya teman-teman. Lalu, sifat yang ketiga dari layang-layang itu sendiri yaitu memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus. Diagonal AC tegak lurus dengan diagonal BD. Diagonal AC itu yang mana sih? Diagonal AC itu yang ini garis memanjang ya. Dari A dan C. Lalu diagonal BD ini diagonal B dan D. Ini kan ada dua ya, dua bangun yang atas sama yang bawah. Ini namanya diagonal 1 dan diagonal 2. Begitu ya. Lalu ada sifat layang-layang yang selanjutnya, yaitu memiliki satu sumbu simetri, yaitu garis yang berhimpit dengan garis AC. Jadi sumbu simetri itu sumbu lipat ya teman-teman. Layang-layang itu hanya bisa dilipat satu kali saja, yaitu dengan melipat dari garis A ke garis C. Seperti itu ya teman-teman. Dari penjelasan saya tadi mengenai pengertian layang-layang dan sifat layang-layang, dan teman-teman sudah paham belum ya? Saya kira sudah paham ya, karena yang menonton video ini adalah anak-anak yang hebat. Kan tadi kan kita sudah membahas mengenai pengertian layang-layang, terus tadi kita juga mengenal gambar layang-layang, lalu kita juga belajar tentang sifat-sifat layang-layang. Terus kita bahas apa lagi ya Kak? Nah, setelah kita mengetahui sifat dan pengertiannya, mari kita tentukan dulu nih, gimana sih sebenarnya cara menentukan luas layang-layang? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menentukan luas layang-layang dengan luas persegi panjang. Emang bisa, Kak, menentukan luas layang-layang dengan luas persegi panjang? Tentu bisa dong, teman-teman. Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, berikut ini langkah-langkah kita untuk menentukan luas layang-layang dengan luas persegi panjang. Oke, langsung saja langkah nomor 1, yaitu gambar dua buah layang-layang yang kongruen dengan alas dan tinggi sembarang. Jadi teman-teman, saya di sini sudah mempunyai dua buah layang-layang yang kongruen. Gambar 1 dan gambar 2. Kongruen di sini artinya ukuran dan bentuknya sama ya teman-teman, diingat-ingat. Nah, langkah yang kedua, hitung jumlah petak pada layang-layang A tersebut. Oke, mari kita hitung bersama teman-teman. Kita hitung petak yang ini dulu. Ada berapa? 1, 2, 3,
4, 5. Kita tulis di sini. Diagonal A memiliki ukuran 5 satuan. Ya, pintar. Lanjut ke diagonal B atau dari kiri ke kanan. Kita hitung berapa petak. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya teman-teman. Kita tulis. Diagonal B ada 4 satuan. Oke, kita lanjut ke langkah nomor 3. Potong layang-layang A menurut diagonalnya. Nah, ini kakak punya gambar layang-layang yang lagi dipotong teman-teman. Jadi, motongnya itu dari bawah sini ke sini dan dari sini ke sini, atau biasa disebut diagonal 1 dengan diagonal 2 sama-sama dipotong ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke pembahasan nomor 4. Nah, setelah layang-layang tadi itu dipotong pada kedua diagonalnya, gabungkan potongan tersebut ke layang-layang B sehingga terbentuk persegi panjang. Oke, mari kita gabungkan bersama. 1, 2, 3, 4. Hore, kita sudah berhasil membuat bangun persegi panjang dari 2 bangun layang-layang. Hebat, tepuk tangan buat semuanya. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, nomor 5. 2 bangun layang-layang kongruen sudah menjadi satu persegi panjang. Nah, diagonal A pada layang-layang tersebut menjadi sisi apa pada persegi panjang? Diagonal A tadi yang dari atas ke bawah jadi sisi apa? Ya, pintar. Tadi pada diagonal A menjadi sisi panjang pada persegi panjang. Sedangkan diagonal B menjadi sisi lebar persegi panjang. Hebat semuanya, pintar banget ya. Sudah tahu ya? Oke, lalu nomor 7. Maka rumus luas layang-layang dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang, teman-teman. Begitu caranya. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, karena luas persegi panjang itu panjang dikalikan dengan lebar, kan tadi gambarnya ini sudah membentuk persegi panjang dan kita sudah mempunyai panjang dan lebar. Maka rumus 2 luas daerah layang-layang adalah diagonal A dikalikan diagonal B atau sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Hebat. Lalu dapat kita simpulkan bersama bahwa rumus luas daerah layang-layang adalah setengah dikalikan dengan diagonal A dikalikan dengan diagonal B. Kenapa setengah, Kak? Karena dalam membentuk sebuah persegi panjang tadi, kita membutuhkan 2 bangun layang-layang. Hebat. Jadi seperti itu. Kenapa kok setengah? Setengah itu kita ambil dari 2 buah bangun layang-layang. Kan yang kita cari itu hanya 1 luas daerah layang-layang. Makanya dibagi 2 ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ke contoh soal. Tadi kan sudah kakak jelaskan mengenai apa itu layang-layang. Terus tadi apa lagi ya? Sifat-sifat layang-layang. Terus kita juga tadi sudah mencari bersama cara menentukan rumus luas layang-layang dari rumus luas daerah persegi panjang. Sekarang kita terapkan nih tadi rumus yang sudah kita cari. Kita terapkan pada soal berikut ini teman-teman. Gambarnya seperti ini. Oke, soalnya gambar layang-layang memiliki panjang sisi yang berdekatan berturut-turut adalah 13 dan 37 cm. Diagonal 1 sudah diketemui nih teman-teman. Diagonal 1 dan diagonal 2 berturut-turut adalah 40 cm dan 24 cm. Hitunglah luas dan keliling layang-layang tersebut. Yuk kita bahas bersama yuk. Tadi rumus luas rumus luas daerah layang-layang apa ya? Iya, pintar. Rumus luas daerah layang-layang adalah setengah dikalikan dengan diagonal A dan dikalikan dengan diagonal B. Masih ingat ya? Lalu pada pembahasan kali ini, soal ini diketahui A 13 cm, B 37 cm, diagonal 1 40 cm, diagonal 2 24 cm. Yang ditanyakan apa? Luas dan keliling layang-layang.
kita cari dulu deh luasnya. Tadi kan kita carinya rumus luas ya. Mari kita bahas bersama mengenai luas layang-layang ini ya. Tadi rumusnya apa? Luas layang-layang adalah setengah dikalikan dengan diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2. Maka ditulis setengahnya ditulis lagi teman-teman. Setengah dikalikan dengan dimasukkan angkanya. Diagonal 1 tadi berapa? 40 cm. Dituliskan di sini 40. Lalu diagonal 2-nya 24. Dituliskan di sini 24 cm. Coba dihitung yuk. Setengah dikalikan 40 berapa? 20. Pintar. Lalu 20 dikalikan 24 sama saja 24 dikali 2 berapa? 48. Hebat. Nah, kita tinggal tambahkan nolnya di belakang. Menjadi 480 cm persegi. Hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay, itu tadi pembahasan kita mengenai bangun datar layang-layang ya teman-teman. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.